Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan semoga tetap semangat. Mari kita mulai belajarnya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi bangun datar segi 4. Dari layar yang kalian bisa lihat dari video ini, itu yang kita akan pelajari pertama adalah tentang persegi. Mari kita mulai materi yang pertama tentang persegi. Contoh persegi ABCD. Penulisan nama bangun datar ini kita bisa menuliskan sesuai dengan nama sudutnya berurutan A ke kanan, B, C, D. Jadi ini namanya adalah persegi A, B, C, D. Seperti ini untuk menuliskan suatu bangun datar maupun bangun ruang. Persegi itu apa? Persegi itu adalah merupakan belah ketupat yang setiap sudut siku-siku. Bisa dilihat di sini untuk sudut A itu adalah sudutnya pasti siku-siku. Siku-siku itu berapa derajat? Siku-siku adalah 90 derajat. Semua sudut dari sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Ini adalah salah satu sifat dari persegi. Lalu bagaimana dengan sisinya? Sisi-sisi yang berhadapan itu adalah sejajar dan semua sisinya adalah sama panjang. Kita akan menuliskan contoh sisinya. Pertama adalah yang bawah dulu yang gampang di sini. Sisi A, B, AB yang bawah itu adalah berhadapan dengan sisi yang atas, yang ini. Nah, ini namanya apa? Sisi CD. Nah, karena ini adalah berhadapan, itu adalah sama panjangnya, berarti sama dengan AB sisi yang bawah itu sama dengan sisi atas, yaitu sisi CD. Itu juga berlaku untuk sisi yang lain, yang kanan ini, yaitu sisi BC dengan sisi yang berhadapan, yaitu di sebelah kiri yang ini. Nah, itu adalah sisi AD. Maka panjang BC itu sama dengan dengan panjang AD sisi yang kanan, seperti itu. Lalu kita akan melanjutkan bagaimana tentang sudutnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa setiap sudut itu siku-siku, yaitu 90 derajat. Nah, karena semua sudutnya sama, maka di sini bisa dituliskan seperti ini. Sudut ini penulisan sudut ya, seperti ini. Lancip. Nah, gini. Sudut ini itu seperti ini. Ini adalah namanya. Sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Yaitu berapa? 90 derajat. Nah, di sini bisa dilihat setiap sudutnya dibagi dua oleh diagonalnya. Masing-masing adalah 45 derajat. Maksudnya gimana? Bisa dilihat di sini contohnya. Ini sudut A. Ini sudutnya di sini. Nah, dari sudut A ini akan memotong diagonal, yaitu diagonal AC di sini. Nah, ini diagonal pertama AC, kemudian diagonal kedua adalah BD. Ya, ini pakai pensil sih ya, takut jadi nggak terlalu rapi, nggak masalah ya. Nah, dari contoh ini, dari sudut 90 akan terpotong menjadi dua sama besar. Sudut yang sini dengan sudut yang sini itu sama besarnya. Berapa? Yaitu
jumlahnya, besarannya adalah 45 derajat. Lalu bagaimana dengan sudut yang lain? Sudut ini dengan sudut ini itu juga sama, 45 derajat ini dengan ini juga sama, 45 derajat, dan ini juga sama, seperti itu. Nah, diagonalnya mana? Diagonalnya adalah, diagonal itu adalah merupakan sumbu simetri dan berpotongan saling tegak lurus dan membagi dua diagonalnya sama panjang. Jadi OA itu yang mana? OA ini O. Nah, oke, kita hapus dulu. Ini OA yang sini itu sama panjangnya dengan OB, OC, dan OD. Itu sama dua. Makanya di sini dituliskan seperti ini. Lalu bagaimana dengan kelilingnya? Keliling itu adalah dari rumus persegi ini, itu adalah 4 kali sisi. Karena apa dikali 4? Karena semua sisinya itu adalah sama panjangnya. Bisa dilihat di sini menggunakan tanda seperti ini, strip 2 untuk semua sisinya sama. Nah, maka ini menandakan bahwa panjangnya ini itu adalah sama antara A, panjang sisi A, B dengan B, C dan C, D dan AD itu adalah sama semua. Maka ketika kita berbicara keliling, maka kelilingnya rumusnya adalah 4 kali sisi saja, atau kita rumuskannya adalah 4S. S itu apa? Sisi. Luas itu bagaimana? Luas itu adalah sisi kali sisi, atau sisi kuadrat. Mari kita bahas contoh soalnya. Pada gambar di samping diketahui persegi ABCD. Nih, di sini untuk penulisannya bisa dilihat ya, persegi ini adalah jenis bangun datarnya, kemudian namanya yaitu ABCD. Jangan tertukar misalkan ABDC atau ADBA atau yang lain sebagainya. Kita menurutkan yang sesuai dengan cara kita membuat bangun tersebut. ABCD dengan panjang sisi adalah 10. Ini contohnya, ketika ini contohnya atau soalnya nanti di kertas dicoret-coret aja. AB sisinya berapa? 10. Tulis saja di sini 10. Tentukan keliling ABCD, luas dari ABCD. Pertama kita akan membahas bersama-sama, yaitu kelilingnya adalah tadi dilihat 4 kali sisi. Tadi sisinya adalah 10 cm, maka kelilingnya adalah 4 kali 10 cm. Jangan lupa dituliskan satuannya juga. Kalau cm ya cm gitu. 4 kali 10 yaitu 40 cm. Ini kelilingnya. Bagaimana dengan luasnya? Luas rumusnya adalah sisi kali sisi. Sisinya tadi sudah tahu bahwa 10, maka kita tuliskan 10 dikali 10. Boleh pakai satuan agar kita bisa tahu satuan akhirnya bagaimana. Nah, di sini 10 kali 10 adalah 100. Nah, jangan sampai salah atau lupa, cm persegi, bukan, atau cm kuadrat seperti ini. Ini membedakan bedanya antara keliling dan luas, satuannya berbeda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua dan semoga tetap semangat. Mari kita mulai belajar. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi bangun datar, yaitu tentang segitiga. Kalian bisa lihat di layar. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah sebuah perahu. Dilihat, layar pada perahu berbentuk sebuah bangun yang biasa kita sebut segitiga. Lalu, apakah segitiga itu? Mungkin kalian sudah tahu kata segitiga. Lalu, bagaimana pengertiannya? Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Mari kita lihat. Di sini ada sebuah segitiga yang bernama segitiga ABC. Sisinya adalah sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Kemudian 3 titik sudutnya yaitu titik A di ujung kiri bawah, titik B di kanan bawah, dan sudut C di atas. Pada gambar segitiga ABC ini, kita akan membahas tentang alas dan tinggi. Apa itu alas dan apa itu tinggi? Dari segitiga ABC ini, kita akan mencari alasnya. Jika bisa dilihat di depan ini, jika alas AB berarti yang bawah, jika AB itu adalah alas, maka tingginya adalah CD, yang ini, yang tegak, itu CD. Nah, bagaimana jika kita memakai alas dari segitiga ABC ini? Itu alasnya adalah BC, yang sisi kanan miring ini. Ketika kita menjadikan sisi BC itu adalah alas, maka yang menjadi tinggi itu bukan CD lagi. Di sini yang menjadi tinggi itu adalah AE. Lalu bagaimana kalau kita memakai alas dari segitiga ABC itu adalah alasnya adalah AC, yaitu yang berada di sisi kiri. Ketika alasnya AC, maka yang menjadi tingginya adalah BF. Bagaimana cara kerjanya kita menentukan tinggi dari sebuah alas? Catatan di sini ada catatan, bisa kalian catat. Seperti tanda T yang terbalik ini dibaca tegak lurus. Maksudnya bagaimana? Jika suatu segitiga sisinya dapat dipandang sebagai alas, tadi sisi dari segitiga ABC itu kita bisa memakai sisi AB atau BC atau AC, kita bisa milih di mana tingginya itu pasti tegak lurus dengan alas. Alas segitiga merupakan salah satu sisi dari suatu segitiga, sedangkan tingginya adalah garis yang tegak lurus dengan sisi alasnya melalui titik sudut yang berhadapan dengan sisi alasnya. Bisa dilihat contoh tadi segitiga ABC ini, ketika alasnya yang bawah AB, maka titik T ini akan membentuk tinggi, yaitu tinggi CD itu adalah tegak lurus dengan AB. Intinya adalah ketika alasnya AB, maka tingginya adalah CD. Dan seterusnya, ketika alasnya adalah BC, maka yang tegak lurus dengan BC yaitu AE itu menjadi tingginya. Begitupun dengan sisi alas AC, maka tingginya adalah BF. Seperti itu. Mari kita lanjut. Jenis-jenis segitiga.
ditinjau dari panjang sisinya. Mungkin kalian sudah mempelajari sebelumnya dan mungkin sudah membaca materi ini sebelumnya, bahwa jika ditinjau dari panjang sisinya itu ada 3. Yang pertama adalah segitiga yang mempunyai 2 sisi yang sama panjang, hanya 2, maka disebut dengan sama kaki. Jika segitiganya mempunyai 3 sisi yang sama, maka disebut segitiga sama sisi. Nah, untuk menentukan sisi yang sama itu bisa di gambar itu tandanya adalah strip pada sisi tersebut. Bisa dilihat segitiga yang pertama ini stripnya hanya 2, yaitu sebelah sisi kiri dan kanan, maka itu disebut segitiga sama kaki. Lalu yang tengah, karena stripnya ada di 3 sisi-sisinya, maka disebut dengan segitiga sama sisi. Lalu yang ketiga, tidak ada sisi yang sama panjangnya, maka di sini yaitu yang ketiga adalah segitiga tidak beraturan, yaitu segitiga sebarang. Nomor 2, bagaimana kalau ditinjau dari ukurannya? Kalau tadi adalah ditinjau dari panjangnya, sekarang kalau ditinjau dari ukurannya, ukuran sudutnya. Kalau kita tinjau dari ukuran sudutnya, maka ada 3 juga jenis segitiganya. Yang pertama, yang segitiga kiri, yang pertama ini segitiga A ini, yaitu sudutnya siku-siku, maka disebut dengan segitiga siku-siku. Lalu yang segitiga B yang tengah itu mempunyai sudut tumpul, maka disebut segitiga tumpul. Lalu yang segitiga C disebut segitiga lancip, sehingga disebut dengan 3 sudutnya lancip, sehingga disebut dengan segitiga lancip. Lalu kita lanjut, jika ditinjau dari sifat-sifatnya, juga ada 3 segitiga. Yang pertama, segitiga A yang kiri mempunyai 1 sudut siku-siku dan 2 sisi yang sama panjangnya, maka disebut segitiga siku-siku sama kaki. Yang segitiga B atau yang tengah mempunyai 1 sudut tumpul dan 2 sisi sama panjang, maka disebut segitiga tumpul sama kaki. Dan segitiga C mempunyai sudut lancip, 3 sudut lancip, kemudian ada 2 sisi yang sama panjang, maka disebut dengan segitiga lancip sama kaki. Lalu pertidaksamaan segitiga. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC. Sisi AC, yaitu sisi yang miring kiri, itu berhadapan dengan sudut B. Sisi BC, sisi yang miring kanan ini, itu berhadapan dengan sudut A yang di pojok bawah kiri. Lalu sisi AB, yaitu yang di bawah, itu berhadapan dengan sudut C yang di atas. Jika 2 sisi dari suatu segitiga tidak sama, maka sudut yang berhadapan dengan sisi ini tidak sama, dan sudut terkecil terhadap yang berhadapan dengan sisi terkecil. Jika 2 sudut dari suatu segitiga tidak sama, maka sisi yang berhadapan dengan sudut ini tidak sama, dan sisi terkecil berhadapan dengan sudut terkecil. Demikian materi kali ini. Semoga anak-anak semua bisa memahami. Jika ada hal-hal atau sedikit materi yang belum dipahami atau ingin diulang, itu bisa diulang kembali karena ini berupa video. Bila ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja, dan semoga ini bisa membantu kalian lebih belajar, lebih semangat, dan tetap semangat.